Nah, kita beralih ke informasi yang menjadi bahasan utama kita juga pada pagi hari ini, pemirsa, soal maraknya begal. Nah, ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat, Sira, yang kemudian kejadiannya juga terekam oleh kamera CCTV. Ada seorang pria pengendara sepeda motor yang menjadi sasaran kawanan begal bersenjata tajam. Modusnya selalu seperti ini, korban sedang berkendara seorang diri, tiba-tiba dipepet oleh para komplotan begal ini, mengancam akan membacok begitu. Lalu kemudian dalam cuplikan video bisa terlihat ini adalah di depan salah satu rumah warga di Jalan Cipete Raya Mustika Jaya di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejadiannya terekam kamera CCTV, mereka atau korban dipepet oleh kawanan begal sadis bersenjata tajam. Pelaku kalau dihitung tadi ada 6 orang lah kira-kira. Iya. Dan mereka menggunakan 3 sepeda motor. Ya sontak lah, kaget, takut lah pasti ya. Lebih baik mengamankan diri lah dibanding menjadi korban seperti itu. Kasus pembegalan ini juga masih dalam proses penyelidikan Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota. Untuk informasi terbarunya, kita ajak pemirsa Setia TV One untuk bergabung bersama dengan rekan kami. Ada Nadila Saleh yang akan menginformasikan secara komprehensif mengenai berita pembegalan yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nadila. Ya, selamat pagi Sira, Alfa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Jalan Cipete Raya yang merupakan salah satu lokasi yang kerap kali terjadi aksi kejahatan pembegalan. Nah, ini jika kami gambarkan, memang informasinya pada 14 Mei kemarin ataupun di hari Selasa ini sempat terjadi aksi pembegalan yang memang aksi tersebut viral di media sosial. Jika kami gambarkan situasi terkini di lokasi kami kabarkan saat ini, memang lokasinya jauh dari pemukiman rumah warga. Kemudian di sini jika terlihat hanya ada bengkel mobil yang memang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian jalanan di sini juga hanya dilewati oleh motor dan juga mobil yang ramai ketika jam kerja ataupun jam pulang kerja. Jika kita lihat ataupun menggali informasi terkait dengan kasus yang terjadi pada 14 Mei kemarin, ini terjadi pada dini hari pagi. Dan memang tentu saja dengan situasi lokasi Jalan Cipete Raya yang hanya ramai ketika jam kerja dan juga jam pulang kerja ini, tentu saja di dini hari tersebut jalanannya sangat sepi sehingga aksi pembegalan ataupun begal yang terjadi di sini memang sangat dimungkinkan terjadi kepada warga sekitar. Tadi juga kami sempat berbincang-bincang juga dengan sejumlah warga di sini untuk bertanya mengenai bagaimana sebenarnya situasi yang terjadi pada saat aksi pembegalan pada tanggal 14 Mei kemarin, dan saat ini juga kami sudah melihat ada salah satu warga di sini. Kami akan mengajak Anda untuk bertanya-tanya dan mendengarkan bagaimana sih kronologi yang terjadi pada tanggal 14 Mei kemarin. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak boleh tahu ini namanya siapa Pak? Dengan Bapak Rohili. Ya, Bapak Rohili, kami ingin tanya-tanya ya Pak soal kejadian yang terjadi pada tanggal 14 Mei kemarin, Selasa kemarin ini sempat terjadi aksi pembegalan di sini ya Pak. Boleh diceritakan ya Pak kepada kami, apakah Bapak melihat secara langsung aksi itu atau bagaimana Pak? Ya. Kalau untuk kasus melihat langsung saya tidak, karena posisi saat itu masih kondisi dalam rumah. Dan biasanya emang jam-jam segitu tuh jam-jam lalu lintas sudah mulai ya sangat ramai lah. Karena jalur ini merupakan akses utama menuju ke Bekasi Timur ataupun Kalimalang. Nah, dan dari sini Kalimalang itu jam-jam segitu udah dalam keadaan penuh. Nah, terus pembegalan itu terjadi itu dia mengikuti korban dari arah perempatan depan sana. Nah, dia itu mungkin ya termasuk profesional. Jadi dia mengikuti korban itu dari belakang itu secara terpisah. Jadi dia tidak langsung bergerombol, langsung 4 motor begitu. Nah, mungkin pelaku ini belum begitu familiar terhadap jalur ini. Nah, mungkin dia mengikuti dari belakang sana itu. Pas nyampe sana itu dia panik mungkin. Jadi pas masuk ke wilayah sini sudah masuk mulai pemukiman. Karena sebelumnya itu sangat sepi gitu ya, banyak. Nah, jadi si korban itu langsung aja dipepet sebelum terlanjur masuk area banyak perumahan. Iya. Jadi ya termasuk ya profesional lah pelakunya. Bapak, ini kalau kita dengarkan informasi yang beredar begitu bahwa memang lokasi ini kerap kali gitu ya Pak terjadi kasus begal ini. Boleh diceritakan juga Pak kasus-kasus sebelumnya yang sempat terjadi ataupun mungkin Bapak sempat melihat gitu Pak? Kalau untuk kasus sendiri antara dari pertigaan mungkin sekitar jarak setengah kilo ini aja ya dulu gitu. Nah dulu pertama tuh kebanyakan rawan ya tawuran juga.
awal-awal mulai rame kriminal lah dari sini. Setelah itu penjambretan. Nah, perampokan itu, modus perampokan termasuk tetangga sebelah juga dulu. Hampir kan. Yang ditusuk istrinya waktu Brimob waktu itu. Nah, terus setelah itu rumah pribadi saya kebobol sama anak istri saya juga bawa kabur. Berarti sempat juga ya Pak terjadi. Nah Pak, ini kan kalau kita lihat yang video yang viral itu kan dari CCTV gitu ya Pak. Ini dari korbannya sudah pernah melapor ataupun warga setempat juga sudah pernah melapor ke pihak kepolisian belum Pak? Ya nggak, kalau selama kasus korban khusus begal gitu ya. Belum sih, maksudnya istilahnya kebanyakan tuh si korban itu jarang ada yang kesini langsung gitu. Iya. Jadi dalam rentang waktu 1 tahun ini, ya 1 tahun kemarin lah gitu sampai sekarang, mungkin sekitar 1 tahun ini udah terjadi 3 kali. Iya. Yang pertama pas di depan sini, itu jam 3 subuh, itu Gojek, arah mau pulang. Nah, terus kedua pas di depan bangunan rusak itu. Itu sore, jam setengah 5 sore. Yang dipantek 6 orang tuh. Nah, terus yang terbaru yang kemarin ini. Yang tanggal 14 itu ya, iya, Pak? khusus begal aja itu. Iya. Jadi panjang 100 meter ini udah 3 di sini. Iya. Oke, Bapak ini berarti kan udah sering banget gitu ya Pak terjadi. Warga-warga juga udah resah gitu ya Pak? Ya, sangat resah. Berarti kita memang berharap semoga nantinya ada kebijakan yang akhirnya bisa membuat aksi ini sudah tidak akan terjadi lagi di sini begitu. Berharap harapan masyarakat ya pasti seperti itu gitu. Ya karena istilahnya kalau semua terlalu sering terjadi pasti ya masyarakat berasumsi beda-beda nanti gitu. Nanti kalau isinya masyarakat isinya berpikir yang nggak mau panjang-panjang lebar, dia akan melakukan istilahnya tindakan sendiri gitu Mbak. Terlebih secara brutal gitu. Oke, baik. Sira dan juga pemirsa, memang tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana kronologi yang diceritakan oleh warga setempat terkait dengan kasus yang terjadi pada 14 Mei kemarin. Lantas bagaimana ya tanggapan dari kriminolog mengenai kasus pembegalan yang semakin brutal terjadi saat ini? Kami akan hadirkan perbincangan kami dengan kriminolog pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, berkaitan dengan kasus yang sempat viral, kejahatan begal yang sempat viral di media sosial yang terjadi di Jalan Cipete Raya. Saat ini di lokasi saya menggambarkan juga memang tentunya ini memunculkan keresahan bagi masyarakat. Dan untuk membahas hal itu, bagaimana sih tanggapan dari kriminolog mengenai hal ini, saya sudah bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Pak Thomas. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi Mbak. Oke, Pak Thomas, ini kan kita udah ketahui bersama ya Pak, kasus begal hingga saat ini semakin marak terjadi di masyarakat gitu. Salah satunya yang terjadi ya Pak di lokasi kita bersama saat ini gitu Pak. Gimana sih Pak sebagai seorang kriminolog melihat kasus begal yang semakin terjadi di masyarakat saat ini Pak? Iya, kalau kita lihat istilah begal sendiri itu udah lama ya, zaman dulu. Artinya merampok ya di jalan. Nah, zaman dulu mungkin orang yang naik pedati, ya, delman, atau orang jalan kaki. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, ya, itu begal itu biasanya sepeda motor, ya, karena kenapa sepeda motor? Nah, sekarang ini sepeda motor merupakan benda ya atau barang yang bisa dirampok lah katakanlah dan mudah dijual. Oke, berarti memang dengan adanya yang dulunya memang hanya mencuri saja, merampok pada warga yang berjalan di jalan, tapi sekarang udah ada upgrade-nya gitu ya Pak, ini pakai sepeda motor dan mencuri sepeda motor dari korban tersebut gitu ya Pak. Pak, ini jika kita lihat ya Pak, kasus-kasus yang terjadi saat ini, artinya dari penjelasan Bapak ini udah ada pola perubahan dari kejahatan begal itu sendiri gitu Pak. Betul. Ini jika kita lihat ya Pak, apa sih yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun pihak keamanan gitu ya Pak terkait dengan kasus-kasus yang udah sangat meresahkan masyarakat ini Pak? Yang pertama yang harus kita lihat itu biasanya dilakukan oleh pelaku-pelaku muda ya, kadang-kadang masih remaja ya. Ya. Intinya mereka hanya masalah ekonomi ya, uang ya gitu. Nah,
Kalau yang remaja barangkali hanya untuk gaya hidup keren-kerenan gitu ya. Nanti dia dapat uang bisa bermain apalah, zaman sekarang kan anak-anak banyak permainan atau minum-minum gitu ya. Ini. Nah, tentunya mereka dalam hal ini pelaku juga memperhitungkan lokasi ya. Kalau saya lihat lokasi ini memang jalan kecil ya dan sepi ya. Ini hanya ada warung ya di belakang sini. Ini pun bukanya kan nanti barangkali jam 8-9. Iya, betul. Dan waktu itu diperhitungkan juga oleh pelaku ya, biasanya menjelang pagi, subuh dan sebagainya karena masih tutup ya. Dan tadi menurut ibu yang di warung sebelah ya, itu dia sudah 3 kali mendengar ada begal motor di sini ya. Dia hanya dengar teriak-teriak ya. Dan ibu itu sendiri pernah kehilangan handphone ya, karena ada orang makan ya, tanpa membuka helm. Nah, kemudian dia lengah, handphonenya hilang ya. Gitu. Nah, ibu ini baru di sini, tadinya di sana, di sebelah agak jauh. Sekarang dia jam 2 sudah tutup karena takut. Iya, Bapak, ini kan kasusnya berarti semakin brutal gitu ya, Pak. Ya. Yang dulunya hanya mencuri saja, sekarang juga ada kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban untuk melindungi diri pelaku itu sendiri gitu ya, Pak. Apa sih, Pak, solusi yang tepat gitu, antisipasi yang harus gitu diperhatikan masyarakat ataupun pihak kepolisian ataupun juga pemerintah setempat gitu terkait dengan kasus-kasus seperti ini, Pak? Ya, kalau dari segi pemerintah ya atau penegak hukum, terutama juga biasanya kan mereka memperhitungkan lokasi ya pelakunya. Nah, ini kalau lokasi ini kan sepi sekali ya, mungkin ada tiang listrik, bisa dipasang CCTV ya. Dan tadi menurut cerita orang-orang di sini, di sana kan ada kebun. Nah, itu tempat seringkali buat ketemuan preman-preman. Menurut ya, mungkin ya ini hanya dugaan-dugaan ya. Mereka juga ada kontak ya dengan pelaku-pelaku yang lain untuk memberitahukan bahwa di sini ada tempat yang mungkin bisa untuk melaksanakan kejahatannya itu ya. Artinya pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat mungkin lebih memperhatikan titik-titik rawan seperti itu ya, Pak, dan warga juga terus berantisipasi sehingga kejadian ini jangan terjadi lagi gitu. Oke, Pak, ini kan kasus-kasus begal ini udah terjadi lama ya, Pak. Dan jika kita lihat hukuman-hukuman yang sebenarnya patut untuk diberikan kepada orang dengan seperti ini, kasus begal seperti ini, apa sih, Pak? Saya kira pemerintah sudah memperhitungkan hukuman yang tepat lah ya. Dan kalau untuk remaja itu juga beda ya, kalau pelakunya remaja. Nah, saya kira perhitungan hukuman ini juga perlu ya. Kalau semakin berat, bisa jadi mereka semakin ada stigmatisasi dan mereka malah ada karir nanti sebagai penjahat gitu. Jadi ini harus diperhitungkan juga ya, bukan hanya dihukum, apalagi kalau pelakunya itu masih remaja, itu ada cara-cara pembinaan yang lain untuk remaja. Mungkin juga hal-hal ini juga di sekolah ya, perlu diajarkan bahwa apapun ya yang Anda lakukan melanggar hukum, pasti suatu saat akan ada balasannya juga ada. Ya. Dan kalau bicara kekerasan, ya memang saya kira di kota-kota besar itu salah satu hal yang perlu diantisipasi memang punya bentuk-bentuk kekerasan ya. Hampir semua juga seringkali kita lihat di media sosial ya. Bukan hanya begal yang melakukan kekerasan, itu juga mereka politisi, polisi dan sebagainya. Ini akan memberikan contoh. Mereka juga melakukan kekerasan secara tidak langsung begitu ya. Ya, dan ini kan pelaku-pelaku yang termarginalisasi ya. Kenapa saya hanya begini aja nggak boleh gitu dalam hati mereka ya. Oke, Bapak, ini tuh ada istilahnya gitu ya, Pak, istilahnya bahwa sebelumnya para pelaku begal ini mereka mencuri baru mereka melakukan tindak kekerasan gitu. Tapi sekarang tuh udah ada
perubahannya Pak. Mereka melakukan tindak kekerasan baru mencuri. Salah satunya kasus yang terjadi 14 Mei kemarin jika kita lihat di CCTV-nya itu kan dia menodongkan senjata tajam dulu baru mengambil motor gitu. Ini ada motif-motif tertentu nggak sih Pak selain dia ingin mempertahankan, memberikan rasa aman kepada dirinya gitu Pak? Ya, ada beberapa teknik Pak, yang mereka lakukan, tapi intinya adalah memperdaya korban ya, sehingga mereka takut ya. Bisa yang langsung dipepet ya, dan bisa ditodong dulu ya, tapi intinya kan dia nanti diberhentikan, dan biasanya pelakunya itu tidak sendiri ya, bisa minimal 2 orang lah ya, karena untuk membawa motornya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Thomas untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, Sira dan juga pemirsa, itulah penjelasan terkait dengan kasus pembegalan yang memang kerap kali sering terjadi hingga sampai saat ini. Tadi saya sudah berbincang dengan warga setempat, kemudian juga menanyakan hal ini dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Pak Thomas. Selain itu tentunya kita berharap bahwa kasus pembegalan ini tidak akan terjadi bagi masyarakat karena memang sudah sangat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sementara itu, saya kembalikan ke studio Sira dan juga Alfat. Baik, terima kasih Nadila Saleh tadi perbincangannya dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, kemudian juga dari warga yang berada di sekitar situ yang menyampaikan keresahan-keresahan mereka dengan adanya aksi begal motor ini ya. Semoga jadi kewaspadaan juga untuk Anda pemirsa menghindari hal-hal semacam ini.